siapa kalau boleh tahu? Pagi Bu, saya Bella Mardani, saya dari kelas 11 IPA 1. Mungkin ada yang Ibu bisa bantu? Di sini saya ingin menceritakan suatu permasalahan yang sedang terjadi pada diri saya. Kalau boleh tahu, Ibu itu permasalahan seperti apa? Begini Bu, saya itu mempunyai ketakutan atau sering dikatakan sebagai fobia. Saya itu fobia sekali sama kata. Kan apalagi sekarang itu musim hujan. Jadi kalau Banyak bunyi gitu ya? banyak bunyi kata, dan saya tuh mendengar suaranya pun itu sudah merasa cemas. Jadi merasa takut. Kalau boleh tahu, Mbak Bella bisa ceritakan Mbak Bella bisa fobia kata ini itu karena apa gitu? Awalnya pada saat itu, ketika saya ingin membuang sampah keluar, posisinya itu memang habis hujan. Terus tiba-tiba ada kata yang lompat ke saya kaget, saya langsung spontan teriak, dan sekujur badan saya itu merasa gemetar, begitu Bu. Baik, mungkin dari permasalahan Mbak Bella ini, Ibu bisa membantu untuk memecahkan permasalahan Mbak Bella ini. Kalau mungkin Mbak Bella mau ya, itu namanya dengan teknik desensitisasi sistematik. Jadi desensitisasi sistematik ini untuk teknik yang menghapus tingkah laku yang negatif yang dimiliki Mbak Bella. Jadi seperti kayak fobia tadi ya, itu insya Allah bisa kita bantu dengan menggunakan teknik DS ini. Nah, di DS ini ada dua, yaitu imajiner dan nyata. Di mana teknik imajiner ini seperti kayak Mbak Bella itu membayangkan gitu. Kalau yang nyata ini itu seperti Mbak Bella itu benar-benar kayak nyata untuk datang melihat tersebut, seperti itu. Baik Mbak Bella, di dalam teknik desain sistematik ini ada 3 teknik, yaitu yang pertama relaksasi, yang kedua hierarki skala kecemasan, dan yang ketiga yaitu pemaparan bertingkat. Di dalam proses konseling ini ada beberapa peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan sama Mbak Bella ya. Yang pertama, Mbak Bella harus aktif dalam mengungkapkan apa yang Mbak Bella rasakan selama kemarin yang Mbak Bella rasakan fobia dengan darah. Mbak Bella juga harus lebih Mbak Bella juga harus bisa terbuka. Yang ketiga yaitu Mbak Bella ketika waktu proses berjalannya ini Mbak Bella harus menutup mata. Dan ketika Mbak Bella sudah menutup mata, nanti tolong jangan dengarkan perkataan dari orang lain, tolong dengarkan dari perkataan dari ibu. Yang terakhir aturannya yaitu ketika Mbak Bella sudah merasa cemas dan ketakutan, Mbak Bella boleh acungkan tangan ke atas seperti itu Mbak Bella. Apakah Mbak Bella setuju? Ibu setuju. Kalau ibu boleh tahu, tempat favorit yang Mbak Bella senangi untuk ketenangan, kenyamanan Mbak Bella itu di mana? Yang indah kan? Saya itu sering merasa nyaman ketika saya berada di pantai. Jadi berada di tepi pantai dan merasakan semilirnya angin pantai itu. Itu ya. Baik, berarti Mbak Bella ini suka pada di tepi pantai seperti itu ya, untuk merasakan angin yang semilir, seperti agar membuat hati Mbak Bella tenang itu ya. Baik Mbak Bella, kalau begitu kita mulai proses konselingnya. Apakah Mbak Bella mau? Mbak Bella, kalau gitu Mbak Bella boleh mengikuti gerakan dari saya karena agar Mbak Bella lebih rileks atau bagaimana. Coba gerakkan tangan Mbak Bella seperti menggenggam, ya. Terus ini untuk kerenggangan otot. Ya, baik. Gimana Mbak Bella? Apakah geleng-geleng kepala juga? Iya. Apakah Mbak Bella sudah merasa lebih enak, lebih rileks? Sudah. Apa gimana? Baik. Mungkin Mbak Bella tempat duduknya dinyamankan dulu. Sudah ya Mbak Bella? Sudah. Baik Mbak Bella. Untuk selanjutnya Mbak Bella boleh menutup matanya dan dengarkan perkataan apa saja dari saya. Apakah Mbak Bella bersedia? Baik Mbak Bella, agar Mbak Bella lebih rileks dengan apa yang akan kita jalani, Mbak Bella boleh mengambil nafas terlebih dahulu 3 kali dan hembuskan.
Pagi Mbak Bella. Baik. Mbak Bella, tolong bayangkan sedang berada di tepi pantai tersebut dengan derasnya air gelombang laut yang sangat deras, angin yang sangat kencang menghampiri Mbak Bella. Bayangkan yang indah-indah di sana, banyak pepohonan, banyak air yang datang dengan bergemuruh. Bayangkan Mbak Bella, sangat indahnya di sana. Apakah Mbak Bella sudah mulai nyaman dengan tempat tersebut? Baik Mbak Bella, kalau begitu Ibu akan menuntun Mbak Bella untuk menuju di tepi pantai tersebut. Di pantai tersebut sudah ada teman-temanmu yang menunggumu di sana. Bayangkan ketika Mbak Bella mau menuju ke pantai tersebut, hanya ada satu jalan yang dapat Mbak Bella tapak, di mana jalan itu sangat lurus, tidak ada belokan, dan tetapi ada banyak jalan. Tetapi Mbak Bella harus jalan pada jalan tersebut. Bayangkan ketika Mbak Bella sudah menyusuri jalan tersebut, banyak pepohonan yang sangat indah, daun-daunan yang jatuh berguguran, ranting-ranting berserakan, sangat indah. Banyaknya angin yang datang. Di perjalanan tersebut, ternyata Mbak Bella menemukan sebuah seperti hutan yang banyak pepohonan, dan ternyata banyak tulisan-tulisan kata, sebelah kanan, kiri, hingga Mbak Bella menuju terus. Ketika Mbak Bella mulai berjalan menyusuri jalan tersebut, adanya kabut tebal yang datang menghampiri Mbak Bella. Bayangkan kabut itu tidak bisa ditembus oleh mata Mbak Bella. Sangat banyak kabut yang menghampiri Mbak Bella. Dan ternyata setelah kabut itu hilang, Mbak Bella menemukan sebuah gambar yang sangat besar, yaitu gambar seekor katak yang sangat besar. Tapi Mbak Bella tidak boleh merasakan cemas dan ketakutan. Di situ Mbak Bella harus bisa melewati jalan tersebut. Dan ternyata di depan perjalanan Mbak Bella itu masih ada keindahan-keindahan yang bisa Mbak Bella tempuh. Teman-teman Mbak Bella di sana sudah menunggu Mbak Bella. Mbak Bella harus maju ke depan. Dan Mbak Bella mendapatkan taman yang sangat indah. Di situ ada bunga matahari, bunga sepatu, banyak rumput-rumput yang sangat indah. Bayangkan terlebih dahulu Mbak Bella. Dan ternyata dengan Mbak Bella melaju terus di taman tersebut, Mbak Bella mendengarkan seekor katak yang berbunyian, seekor katak yang sangat banyak. Tetapi itu hanya bunyinya saja. Sangat banyak katak yang sangat berbunyian. Di situ ditemani setelah habis hujan. Bayangkan ketika kamu berjalan tadi, itu setelah hujan dan banyak kata-kata yang berbunyi. Dan ketika Mbak Bella berjalan, semakin dekat suaranya, semakin dekat. Dan ternyata ada kata yang melompat di depan. Mbak Bella sudah merasakan seperti ada kata yang melompat di belakang. Bagaimana rasa
lagi, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan. Mbak Bella mau melanjutkan perjalanan imajiner ini? Saya pucit di rumah. Baik Mbak Bella, Mbak Bella bisa membuka matanya dengan perlahan. Mungkin dengan 1, 2, 3 Mbak Bella bisa membuka matanya. 1, 2, 3. Baik Mbak Bella, apa yang Mbak Bella rasakan ketika proses konseling ini tadi berjalan? Apa yang membuat Mbak Bella sehingga Mbak Bella dapat mengacungkan tangannya tersebut? Saya merasa cemas Bu, karena saya membayangkan kalau ibu itu lompat ke arah saya. Begitu, saya takut. Baik Mbak Bella, menurut Mbak Bella, waktu Mbak Bella melihat membayangkan bahwasanya dengan suara yang tadi datang untuk menghampiri Mbak Bella, kan Mbak Bella mengira bahwasanya ada kata yang akan melompat ke Mbak Bella. Kira-kira Mbak Bella mau memberikan skala berapa? 1 sampai 10? 8 Bu. 8. Ini Mbak Bella tidak usah takut karena ini semua untuk kebaikan Mbak Bella juga. Ini agar Mbak Bella bisa tidak takut lagi kepada kata tersebut. Ini untuk kebaikan Mbak Bella juga. Mbak Bella tidak usah merasa takut dan cemas. Ini untuk kebaikan Mbak Bella untuk agar tidak takut lagi kepada kata, menghilangkan fobia ini. Itu Mbak Bella. Apakah Mbak Bella mau melanjutkan lagi? Tidak baik, tidak apa-apa Mbak Bella. Mungkin Mbak Bella apakah akan ingin bertemu lagi dengan saya? Iya Bu, ini. Baik, kalau gitu perjalanan imajiner Mbak Bella saya akhiri di sini ya Mbak Bella. Kalau begitu kita bertemu lagi 2 hari atau 1 hari lagi. Ya, baik Mbak Bella ya itu. Yaudah kalau gitu Mbak Bella boleh meninggalkan tempat ruang konseling. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam. 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 Datang Mbak Bella. Iya Bu, terima kasih. Iya. Bagaimana kabar Mbak Bella? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah. Gimana Mbak Bella? Apakah sudah merasakan lebih baik? Alhamdulillah sudah. Baik Mbak Bella. Mbak Bella di sini mau langsung melaksanakan perjalanan imajiner lagi, khusus imajiner lagi apa bagaimana? Terus saya Ibu saja. Kalau Mbak Bella sudah merasakan lebih enak, berarti kita bisa melaksanakan perjalanan imajiner lagi. Tapi sebelumnya Ibu meminta untuk Mbak Bella lebih rileks lagi ya. Mungkin Mbak Bella bisa mengambil nafas 3 kali dan dihembuskan. Ya, baik Mbak Bella. Di sini kemarin masih ingat kan kalau Mbak Bella harus menutup mata, dan ketika Mbak Bella sudah merasa sangat cemas, Mbak Bella bisa mengacungkan tangannya. Baik. Boleh dimulai Mbak Bella? Boleh. Ya, boleh tutup matanya. Baik. Untuk saat ini Mbak Bella tolong bayangkan Mbak Bella berada di pantai tersebut dan bersenang ria dengan teman-teman Mbak Bella. Mbak Bella menikmati angin yang datang, menikmati gulung air. Bayangkan Mbak Bella yang lebih indah dan lebih indah. Apakah Mbak Bella sudah menikmati? Baik. Kalau begitu, bayangkan ketika Mbak Bella mau menuju ke pantai tersebut dan bertemu dengan teman-teman Mbak Bella. Mbak Bella hanya ada satu jalan yang dapat ditapaki oleh Mbak Bella. Jika saat Mbak Bella melaksanakan perjalanan tersebut, ternyata Mbak Bella menemukan seperti hutan. Dan ternyata ada tulisan kecil-kecil yang banyak sekali yang menempel pada pepohonan. Ternyata tulisan tersebut bertuliskan kata. Banyak kanan kiri Mbak Bella kata. Tetapi Mbak Bella harus bisa melewati ini. Mbak Bella harus bisa melewati ini dan terus berjalan dan menemukan sebuah
kabut yang sangat tebal. Gimana kabut tersebut menutupi jalannya Mbak Bella, dan ternyata Mbak Bella bisa menebus kabut tersebut. Dan bayangkan, terus dan bayangkan, ternyata di situ ada gambar yang sangat besar. Itu gambarnya seekor katak yang sangat besar. Bayangkan Mbak Bella. Tapi Mbak Bella tidak boleh menyerah di sini. Harus tetap bisa berjalan untuk menemui teman-teman Mbak Bella di sebelah pantai. Dan terus berjalan hingga Mbak Bella menemukan sebuah taman yang sangat indah. Ada tumbuh matahari, luas padu, dan banyak pengunjung. Mbak Bella lebih relax dan Mbak Bella merasakan senang sekali di taman tersebut. Tetapi ada yang menganjal hati Mbak Bella. Ada suara katak yang bergemuruh. Banyaknya suara katak membuat Mbak Bella cemas. Tapi Mbak Bella tidak boleh cemas karena itu hanya suara katak. Mbak Bella tidak menemui katak tersebut. Mbak Bella bisa maju ke depan dan terus berjalan. Ternyata suara katak tersebut semakin keras dan Mbak Bella menemui adanya pohon katak. Terus berjalan maju ke depan, dan ternyata Mbak Bella menemukan seekor katak yang sedang ketimpa oleh pohon. Bayangkan kalau katak tersebut itu Mbak Bella. Gini korek. Bayangkan, dan terus berjalan Mbak Bella ternyata menemui seekor katak yang tertimpa oleh pohon. Bayangkan dan rasakan jika itu Mbak Bella sedang berada di posisi katak tersebut. Bagaimana Mbak Bella? Tolonglah katak tersebut untuk bisa menghampiri teman-temannya seperti Mbak Bella akan menghampiri teman-temannya. Rasakan, pegang katak tersebut, pindahkan katak tersebut kepada teman-teman yang ada di kolam. Bayangkan Mbak Bella, bayangkan katak tersebut. Baik. Mbak Bella terus melaju ke depan, dan Mbak Bella sudah berani memegang katak tersebut. Mbak Bella sudah membantu katak tersebut yang sudah kesusahan. Lanjut ke depan. Yang karena tadi katak tersebut tidak ada yang membantu. Itu sama seperti halnya kayak Mbak Bella tidak ada yang membantu. Karena katak sama saja seperti makhluk hidup. Dan akhirnya Mbak Bella menemukan sebuah taman yang sangat indah. Ada pohon kelapa, dan ternyata Mbak Bella sudah di depan mata Mbak Bella ada teman-teman Mbak Bella yang menyambut Mbak Bella. Bayangkan Mbak Bella, apakah sudah gembira Mbak Bella? Bagaimana Mbak Bella? Baik Mbak Bella, proses imajiner ini sudah selesai. Mbak Bella bisa menghembuskan nafas. Baik Mbak Bella, proses imajiner ini sudah selesai. Mbak Bella bisa menarik nafas 3 kali dan menghembuskan. Perlahan-lahan buka mata Mbak Bella dan menarik nafas dan menghembuskan. Baik, relakskan dulu Mbak Bella. Tenangkan hati Mbak Bella. Baik. Bagaimana Mbak Bella? Apakah sudah lebih baik? Alhamdulillah sudah. Apa yang Mbak Bella rasakan ketika Mbak Bella mau memindahkan katak tersebut? Itu tadi yang
sudah tertimpa oleh pepohonan tadi? Sebenarnya saya masih jelas, tapi saya membayangkan posisi kakak itu, saya membayangkan jika saya sedang di posisi kakak tersebut, saya tidak ada yang menolong, sedangkan saya ingin bertemu dengan teman saya. Akhirnya saya berusaha Memberanikan diri, jadi ya? Iya, saya Membayangkan. diri saya memberanikan diri untuk menolong anak tersebut. Ya walaupun saya masih ada rasa takut, tapi kakak kan juga makhluk hidup. Ya, baik, betul Mbak Bella. Baik Mbak Bella, waktu Mbak Bella yang akan terdengar suara kata tersebut, kan waktu itu Mbak Bella mengacungkan tangan dan ibu bertanya, Mbak Bella beri skala 8. Untuk ini tadi pertemuan yang kedua, waktu perjalanan imajiner, proses imajiner Mbak Bella melewati suara kata tersebut, Mbak Bella memberikan skala berapa? Skala 4. Baik. Berarti Mbak Bella ada kemajuan ya. Kalau ini tadi yang terakhir, waktu proses membantu kata untuk memindahkan ke tempat yang lebih aman karena tertimpa oleh pepohonan tadi. Mbak Bella memberi skala berapa? 1 sampai 10. 3. Baik, ya baik Mbak Bella. Oke. Nomor 30 karena saya masih Yang nilai skalanya 3, saya masih merasa agak saya memilih skala 3 Bu, karena saya sedikit merasa cemas dan agak ada rasa takut. baik Mbak Bella, gak apa-apa. Jadi semoga kedepannya Mbak Bella itu lebih berani kepada kata. Dan karena apa? Kata itu juga makhluk hidup Mbak Bella. Seperti halnya kita juga makhluk hidup. Tetapi yang membedakan kata dengan kita hanyalah dia hewan dan kita manusia, seperti itu. Dia sama-sama ingin hidup dan sama-sama ingin berkumpul dengan keluarganya kata, dan kita keluar keluarga kita, seperti itu Mbak Bella. Jadi Mbak Bella tidak usah merasa cemas lagi. Baik Mbak Bella, di teknik DS ini itu kan ada 2 yang kemarin yang saya ceritakan, yang saya beritahu, ada imajiner dan nyata. Mbak Bella sudah dapat melewati proses imajiner ini, dan semoga Mbak Bella juga bisa di dalam kenyataan itu Mbak Bella sudah berani dengan kata, seperti itu. Mungkin Mbak Bella bisa lebih bisa berani. Semoga kedepannya ketika ada hujan dan terda, Mbak Bella sudah berani mendengarkan suara kata dan sudah berani bertemu dengan kata, seperti itu Mbak Bella. Apakah Mbak Bella sudah merasa lebih baik? Sudah Bu. Apakah ada yang bisa Ibu bantu lagi? Sudah tidak ada Bu. Baik Mbak Bella. Kalau gitu proses imajiner ini sudah selesai dan teknik DS ini sudah selesai. Semoga kedepannya Mbak Bella lebih baik lagi, dan kali ini saya akhiri ya pertemuan kali ini, dan proses konseling fobia Mbak Bella sudah hilang. Mungkin masih ada, cuma sudah menghilangkan sedikit demi sedikit. Mbak Bella akan hilang sendirinya. Ya ada kakak itu Ibu akhiri ya. Selamat siang Mbak Bella. Yang Bu. Assalamualaikum. Salam. Misi Bu. Ya Mbak Bella.